Perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Kelembagaan profesi. Kelembagaan sertifikasi profesi dibedakan menjadi beberapa bagian yang terdiri atas 1. LSP pihak 3. Didirikan oleh asosiasi industri dan profesi dengan dukungan lembaga teknis pemerintah. 2. LSP pihak 2. Didirikan oleh industri untuk melakukan sertifikasi pemasoknya. 3. LSP pihak 1 yang didirikan oleh industri atau lembaga pendidikan vokasi. 4. LSP profesiensi didirikan oleh industri atau organisasi dengan dukungan asosiasi profesi untuk memelihara kompetensi profesi. Lamaran kerja dibuat dan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup atau curriculum vitae atau CV yang dilampiri dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki yang sesuai. Persiapan yang tak kalah pentingnya adalah mengembangkan diri dengan perilaku kerja yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, semangat juang tinggi, dan berintegritas. Pilihan untuk melanjutkan kuliah yang harus menjadi perhatian khusus adalah memikirkan dan merencanakan apa yang dilakukan setelah lulus kuliah, bidang studi apa yang akan dipelajari, mendaftarkan diri, dan mempersiapkan diri untuk seleksi masuk di perguruan tinggi. Informasi perguruan tinggi, bidang studi yang ditawarkan, dan pendaftaran dapat dibuka pada masing-masing alamat website perguruan tinggi yang terkait. Pendirian usaha. Pilihan mendirikan usaha diawali dengan menyusun rencana bisnis, persiapan modal kerja, menentukan sasaran konsumen, lokasi, tempat usaha, rekan kerjasama, dan pesaing. Menggambarkan sumber daya yang memiliki kemampuan penggunaan software AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks. Usaha jasa yang dapat dikembangkan diantaranya berupa jasa drafting, engineering service, mechanical design. Identifikasi sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, sumber daya alam sebagai bahan baku, keinginan pasar yang membutuhkan jasa, menjadi penting untuk memulai usaha jasa profesi. Pemanfaatan sumber daya alam diantaranya meliputi pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, mineral. Jasa profesi dan profesionalisme. Wirausaha dalam sektor jasa terus yang tumbuh disertai dengan penerapan teknologi baru. Semakin memperkuat perekonomian di bidang jasa dan mengharuskan seseorang mempunyai keterampilan di bidang usaha yang ditekuni. Pasar yang berubah menuntut penyesuaian penyedia jasa untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Jasa profesi menuntut profesionalisme dari seseorang profesional pada setiap sektor. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi, yaitu pola perilaku yang baik dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kegiatan dan kehidupan. Segala tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik. Profesional itu adalah seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya: skill, knowledge, dan attitude. Skill di sini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. Knowledge tak hanya ahli di bidangnya, tapi juga menguasai minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya. Dan yang terakhir, attitude. Bukan hanya pintar dan cerdas, tapi dia punya etika yang diterapkan dalam bidangnya. Definisi pengkategorian profesional itu adalah bagaimana dia hidup, apakah bergantung diri dari profesi itu. Profesional menurut Roy Suryo, yang namanya dianggap profesional itu hanya saling bersangkutan mengaku
atau pengakuan dari seorang pelaku. Jadi bukan pengalaman publik atau lembaga terkait, misal lembaga profesi. Ciri-ciri profesional. Ciri-ciri profesional diantaranya 1. Terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. 2. Memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. 3. Mandiri independen. 4. Bekerja sebagai kegiatan utama. 5. Cara lain tertib dan bertanggung jawab. 6. Berorientasi pada pelayanan mengabdi kepentingan umum. Tujuh, tepat dalam menerapkan prinsip ekonomi. 8. Memiliki sistem manajemen yang tepat. 9. Adaptif terhadap perubahan lingkungan. 10. Berpikir analisis. 11. Melakukan review untuk pengembangan berkelanjutan. Tingginya peran media elektronik dan kemudahan akses informasi tanpa batas, serta peningkatan ilmu dan teknologi seiring dengan kemajuan zaman dapat menimbulkan perubahan gaya hidup masyarakat. Peka terhadap perubahan yang ada, termasuk jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pedoman yang komprehensif dan integratif tentang sikap dan perilaku yang harus dimiliki berupa kode etik profesi dikembangkan oleh profesional. Mempunyai pengaruh dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi dapat membawa seseorang mengembangkan nilai-nilai, baik internal maupun eksternal, dalam kehidupan sebagai pedoman dalam mencapai keselarasan memberikan pelayanan profesional. Akuntabilitas yang dituntut dari seorang profesional adalah tanggung jawab dan tanggung gugat atas semua tindakan yang dilakukannya, sehingga semua berbasis kompetensi dan didasari oleh evidence-based yang diperkuat dengan suatu landasan hukum yang mengatur batas-batas kewenangan profesi. Standar profesi dan kode etik profesi menjadi pedoman bagi profesional untuk bertindak secara mandiri yang dilandasi oleh kemampuan berpikir logis dan sistematis. Keberhasilan dan kegagalan suatu usaha dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor teknis dan faktor non-teknis. Faktor teknis dapat dilakukan dengan terus menjaga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkannya. Adapun keberhasilan atau kegagalan suatu usaha antara lain: 1. Perencanaan. 2. Menetapkan tujuan. 3. Kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada. 4. Inovasi. 5. Pemasaran yang merupakan kunci dari sebuah keberhasilan. 6. Semangat juang yang tinggi. Berikut adalah 4 ciri-ciri profesionalisme. 1. Memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. 2. Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaannya tersebut. 3. Memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. 4. Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka, menyimak, dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Soal 1. Ada berapa hal penting yang menjadi perhatian bagi calon wirausahawan?
A8, B9, C10, D11, E12. Soal 2. Kelembagaan sertifikasi profesi dibedakan menjadi 4 diantaranya yaitu A. LSP pihak 3, LSP pihak 2, LSP pihak 1, LSP profisiensi. B. LSP pihak 4, LSP pihak 3, LSP pihak 2, LSP pihak 1. C. LSP pihak 4, LSP pihak 2, LSP pihak 1, LSP profisiensi. D. LSP pihak 5, LSP pihak 3, LSP pihak 2, LSP pihak 1. E. LSP profisiensi, LSP pihak 4, LSP pihak 2, LSP pihak 1. Soal 3. Ada berapa kelembagaan sertifikasi profesi? A3, B4, C5, D6, E7. Soal 4. Siapa yang mendirikan LSP pihak 1? A. Asosiasi Industri dan Profesi dengan dukungan lembaga teknis pemerintah. B. Industri atau organisasi dengan dukungan asosiasi profesi. C. Industri atau lembaga pendidikan vokasi. D. Industri kreatif digital. E. Industri komunikasi. Soal 5. Berikut adalah kunci awal dalam mendirikan usaha kecuali A. Persiapan modal. B. Menentukan sasaran konsumen. C. Lokasi tempat usaha. D. Bertanggung jawab. E. Menyusun rencana kerja. Soal 6. Apa yang dimaksud kaum profesional? A. Orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi. B. Orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku rendah. C. Orang-orang yang berpikir logis dan sistematis. D. Orang-orang yang mempunyai keterampilan di bidang usaha yang ditekuni. E. Orang-orang yang bertindak sebagai motivator. Soal nomor 7. Berikut adalah ciri-ciri wirausahawan kecuali A. Memiliki jiwa kepemimpinan. B. Berani ambil resiko. C. Memiliki daya inovasi, kreasi, dan imajinasi tinggi. D. Bekerja sebagai kegiatan utama. E. Semangat mengatasi kesulitan. Soal nomor 8. Yang termasuk dalam ciri-ciri profesional adalah A. Tepat dalam menerapkan prinsip ekonomi. B. Berpikir analisis. C. Berpikir logis dan sistematis. D. Bertindak sebagai motivator. E. Memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. Soal nomor 9. Ada berapa ciri-ciri seseorang yang profesional? A. 4, B. 5, C. 6, D. 7, E. 8. Soal nomor 10. Berikut merupakan pilihan untuk melanjutkan kuliah harus menjadi perhatian khusus kecuali A. Memikirkan dan merencanakan apa yang dilakukan setelah lulus kuliah. B. Identifikasi sumber daya. C. Bidang studi apa yang akan dipelajari. D. Mendaftarkan diri. E. Mempersiapkan diri untuk seleksi masuk perguruan tinggi.
your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this.